Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat PHC, jumpa lagi dengan saya Titin Indrawati dalam acara PHC Talk. Memiliki anak adalah dambaan banyak pasangan suami istri. Sayangnya tidak semua pasangan segera dikaruniai anak setelah menikah. Ada yang memang sengaja menunda, namun ada juga yang sudah berusaha dan belum dikaruniai oleh momongan. Salah satunya melalui bayi tabung atau program bayi tabung. Bayi tabung merupakan alternatif bagi pasangan dalam mewujudkan hadirnya si buah hati. Di sini sudah hadir seorang dokter yang expert di bidangnya, yaitu Dr. Amang Surya Priyanto, SPOG FMAS, Klinik ASA IVF di Rumah Sakit PSU Surabaya. Beliau ini merupakan dokter bayi tabung yang sudah menangani bayi tabung selama hampir 15 tahun. Apa kabar dokter? Baik, Mbak Titin, apa kabar? Alhamdulillah sehat dokter. Ya, alhamdulillah Mbak. Dokter, kali ini kita spesial loh ya. Hari ini kita jalan-jalan di ASA nih dok. Tepatnya di lantai 5 gedung PMC Rumah Sakit PSU Surabaya ya dokter ya. Dokter, ngobrol-ngobrol atau bicara mengenai bayi tabung nih dok. Tentunya sahabat PSC banyak yang penasaran. Sebenarnya proses terjadinya bayi tabung itu seperti apa sih dokter? Iya, jadi begini. Bayi tabung itu sebetulnya istilah di Indonesia ya, bukan berarti bayi masuk dalam tabung gitu ya, atau bayi prosesnya ditabung. Kalau kita di luar negeri nggak ada itu cup baby itu nggak ada betul, ya. Betul. Jadi yang ada adalah IVF atau in vitro fertilization. Jadi pembuahan yang terjadi di luar. Jadi tidak di dalam tubuh. Jadi proses bayi tabung ini awal mula terjadi pertama kali ya dilakukan oleh Profesor Edwards ya di Inggris di Brown's Clinic itu pada tahun 1978. Ya. Kemudian terus berkembang ya hingga sampai saat ini ya dan proses bayi tabung itu sendiri sebetulnya sama dengan kehamilan alami ya, hanya ada beberapa yang dilakukan ya, tujuannya adalah untuk mendapatkan sel telur, kemudian mempertemukan sel telur itu dengan sperma. Ini dilakukan di laboratorium. Kalau sel telur kan dari tubuh ibu. Iya betul. Ya, jadi syaratnya ya juga harus ada sel telur, kemudian ada rahim yang layak untuk ditumbuhi embrio, gitu ya. Nah, jadi ini prosesnya ada 4 tahap sebetulnya. Yang pertama stimulasi, menumbuhkan sel telur. Kemudian sel telur yang ada ini ditumbuhkan, kemudian diambil, namanya petik telur atau ovum pick up. Ya. Setelah sel telur mencapai pada ukuran tertentu, kemudian di laboratorium ya sel telur ini di screening, yang bagus tentunya yang diambil, yang nggak bagus itu akan di-exclude gitu ya. Nah yang bagus-bagus ini dipertemukan oleh sperma yang sudah di screening sebelumnya. Seperti itu ya dok. Ya jadi kita tahu bahwa tujuan dari kehamilan ini tidak hanya sekedar mewujudkan seseorang pasangan ya itu untuk hanya mempunyai keturunan, tapi kita mewujudkan kehamilan dalam kondisi ibunya sehat, janinnya sehat, dan nanti akan lahir bayi yang berkualitas, gitu ya. Nah, jadi proses screening di awal sebelum terjadinya embrio ini kita udah lakukan. Kemudian dipertemukan, kemudian setelah terjadi embrio, ini semua di laboratorium, dilakukan di media disk gitu. Ada lab khusus ya dok ya tentunya ya. Ya tentu. Nah kemudian terjadi pembuahan, kemudian kita evaluasi. Ya. Pada hari kelima evaluasi yang kita sebut sebagai blastosis. Nah ini harapannya adalah semua terjadi pembuahan sampai tingkat blastosis ini. Ya. Nah kemudian tergantung tahap berikutnya yang terakhir ya itu embryo transfer. Kalau misalnya pada saat itu rahim tidak siap, atau misalnya hormonnya tidak support, atau mungkin ibunya sendiri tidak siap, ya. Misalnya ya ada beberapa hal, aduh dokter saat ini saya lagi sakit,
dokter saat ini saya lagi, atau alasan sosial ya sekarang, dokter saya mau hamil nanti, tunggu ya, saya mau baby dragon gitu ya misalnya. Itu kita bisa freezing. Seperti itu. Ini. Nah, freezing ini kita lakukan di laboratorium juga ya, di sebuah tabung yang khusus ya, namanya cryopreservation. Nah, jadi cryopreservation ini artinya di freezing di sebuah tabung yang suhunya di-maintain ya di bawah minus 120 derajat. Nah, sehingga embrio itu berhenti ya, tidak bermitosis ya, tidak membelah. Kemudian dia berhenti pada stadium S, stadium 0. Nah, ini bisa disimpan berapa tahun pun. Jadi bertahan sampai berapa lama dokter? Maksimalnya mungkin ada batas. Berapa lama? Selama dia mampu tentunya ya. Artinya mampu dalam hal ini kan ada persyaratan administrasi ya, menyimpan embrio itu ada biaya yang sebetulnya sangat murah ya. Tapi masa ya pada ibu yang udah usia di atas 50 mau ditanam kan nggak mungkin juga. Iya dokter. Kondisi tidak memungkinkan ya dok ya. Ya. Dan embrio ini kan nggak boleh dimacem-macemin karena embrio ini adalah milik pasangan tersebut. Betul. Ya, yang tidak boleh dipindah tangankan di Indonesia. Betul. Tapi kalau di luar ini ada yang namanya surrogasi. Ya, tentu atas dengan protokol tertentu, atas persetujuan ya beberapa pihak yang memang harus menyetujui ya, mengetahui hal ini, atau mungkin tapi sampai saat ini belum ada ya untuk tindakan-tindakan yang kriminal ya, memperjualbelikan embrio ya, amit-amit di Indonesia jelas tidak boleh. Nah, embrio ini disimpan ya di sebuah tabung ini dan bisa digunakan kapan aja. Jadi ketika memang si orang tua atau si ibu atau bapak sudah siap, embrionya akan dimasukkan dengan proses dan prosedur ya dok tentunya. Betul. Baik. Nah ini dok terkait prosesnya. Tadi kan bayi tidak ditaruh tabung. Kalau gambaran kita sebagai manusia masyarakat umum ya dok, gambarannya kan kalau bayi tabung tentunya ditaruh sebuah tabung sampai jangan tumbuh besar seperti itu ya dok ya. Nah untuk prosesnya nih dok, proses pengambilan, mohon maaf untuk spermanya tadi itu dok ya, itu mungkin barangkali kita mau tahu nih dok sampai dilakukan pengambilan sperma itu harus ada tindakan operasi atau ada hanya sekedar proses lab, ada ruang khusus mungkin dok di ASA ini atau bagaimana dokter? Ya, jadi tergantung dari kondisi pria ya. Kalau misalnya dia normal bisa ereksi, bisa ejakulasi ya tentu dilakukan sendiri ya dengan masturbasi di sebuah ruangan kita siapkan. Ada ruangan khusus ya dok ya? Ada, kita sebut sebagai boys room. Ada juga ada banyak istilah ya sebagai fantasy room gitu ya. Fantasy room atau boys room khusus ini. Memang di ruangan ini disiapkan ruangan khusus tentunya tidak besar, kemudian dengan sofa khusus, kemudian ada televisi yang isinya banyak film porno untuk memberikan imajinasi ya, rangsangan gitu ya dok ya, untuk sebelum dilakukan masturbasi. Nah setelah dia ejakulasi biasanya disiapkan sebelumnya itu sebuah kontainer steril, kemudian ditampung tuh di kontainer itu. Seperti itu ya dok ya. Jadi baru ditaruh di sebuah tempat ya, biasanya kita punya passbox begitu, ditaruh di passbox, kemudian dia petugas akan ngambil dari sisi luar. Nah jadi ini biasanya boys room ini terhubung dengan ruang andrologi, ruang proses sperma. Betul. Nah sperma yang sudah diejakulasikan, yang sudah ditampung, ini kita tunggu sampai fase liquefaction, kemudian kita proses. Ya kita proses mulai dari proses washing, kemudian proses preparasi, ya bahkan kalau misalnya ada tujuan tertentu itu dilakukan proses gradiensi untuk mendapatkan atau seleksi sperma ya untuk mereka yang ingin mendapatkan keturunan jenis kelamin tertentu. Jadi bisa memilih ya dok ya? Bisa. Nah kalau misalnya pria ini tidak bisa ejakulasi atau misalnya dalam kondisi tertentu ya dia tidak bisa ereksi misalnya, perlu adanya pendampingan gitu dok? Betul.
atau kalau pendampingan kita bisa kita izinkan. Iya. Tapi kalau tidak bisa ereksi kan susah tuh. Nah, itu bagaimana nih, Dok? Ya, jadi ini ada teknik khusus, biasanya kita komunikasikan, kita konsulkan ke dokter urologi, ya. Bahkan ada satu kondisi yang disebut dengan azoosperm. Azoosperm itu spermanya tidak ada dari ejakulat, dari semen yang disemprotkan itu tidak ada sperma. Bisa jadi ya, Dok ya? Bisa. Dan ini disebut dengan azoosperm. Jadi di mana ejakulat atau semen yang diejakulasikan ini isinya hanya cairan semen saja, tidak ada sperma. Nah, kita pastikan tes bahwa spermanya ini diproduksi atau tidak. Iya. Ya, yang paling sering karena proses buntu ya, sehingga dia ejakulasi hanya cairan semen saja, tidak ada spermanya, spermatositnya. Nah, dalam case-case seperti ini ya nggak bisa kan dia diarahkan ke boys room tadi. Jadi diambil di pabriknya gitu ya, di skrotumnya. Prosesnya beda mulai ya, Dok, dari proses pengambilan di saluran epididymis. Kalau di epididymis tidak ada, kita bisa ngambil di skrotumnya gitu ya, mulai tindakan TESE kah, PESE kah, atau MESE kah. Ini untuk mendapatkan sperma yang motil, yang sehat. Nah, ini dilakukan oleh urologi. Urologi, tapi ada ruangan khusus juga ada, atau di ruang di ASA sini juga ada ya, Dok ya. Jadi udah lengkap ya, Dok ya. Boys room ada, ketika emang tidak bisa memunculkan adanya embrio itu bisa dilakukan dengan teknik yang kedua tadi. Ada ruangannya juga di sini dengan dokter spesialis urologinya. Betul sekali. Baik. Nah, ketika kita membahas terkait proses terkait bayi tabung ini, Dok. Ketika pasien atau pasangan yang bagaimana yang disarankan untuk mengikuti proses bayi tabung itu, Dok? Ya, ini pertanyaan yang menarik. Jadi dulu ya, itu bayi tabung hanya ditujukan pada mereka yang secara mutlak tidak bisa hamil kalau nggak pakai bayi tabung. Ya, misalnya saluran telur yang buntu. Ya, saluran telur buntu ini nggak akan terjadi itu pertemuan antara sperma dengan sel telur. Ya, jadi dia nggak bakalan bisa hamil tanpa menggunakan teknik bayi tabung ini. Ya. Tapi ada juga yang azoosperm tadi. Ya, ada juga yang tidak bisa ereksi atau kondisi lain yang mengharuskan di mana dia itu nggak bakalan hamil tanpa proses bayi tabung. Nah, ini disebut dengan indikasi mutlak, atau absolute indication. Nah, saat ini dengan perkembangan zaman, media sosial dan sebagainya, itu tidak hanya indikasi mutlak saja seperti yang saya sebutkan tadi, tapi juga ada indikasi relatif. Indikasi relatif itu dia bisa hamil, tapi chance-nya kecil kalau hamil alami ya. Dia bisa hamil secara alami, tapi chance-nya kecil. Sehingga untuk memperbesar chance itu, dia menggunakan teknologi IVF atau bayi tabung ini. Contoh misalnya pada kasus-kasus di mana cadangan telur sudah sangat rendah, ya, atau endometriosis, atau PCO, atau kondisi lain ya yang menyebabkan seseorang ini mengalami kesulitan untuk mendapatkan fertilisasi. Seperti itu ya. Akan berbeda ya, Mbak Titin, kalau misalnya orang baru menikah setahun, tapi usia masih 29 tahun, kemudian cadangan telur cukup, sperma walaupun suboptimal, biasanya saya suruh untuk natural, alami dulu. Bagaimana kalau misalnya pasangan ini udah usia 36 tahun misalnya, di atas 35 tahun, cadangan telur juga sudah mulai hampir habis, kemudian hormonnya juga sudah mulai ngaco, sementara spermanya, walaupun spermanya bagus pun, ini adalah indikasi relatif. Indikasi relatif ya. Artinya dia mungkin bisa hamil dengan cara alami, tapi chance-nya akan sangat rendah. Nah, sehingga orang ini akan diarahkan ke proses bayi tabung. Banyak nih, Dok, proses-proses yang seperti itu. Jadi bisa sebenarnya, cuman kadang-kadang prosesnya harus menunggu lama sekali itu loh, Dok ya. Nah, sekarang dengan media sosial yang cukup luas, udah canggih ya, Dok ya. Ini ada indikasi sosial sekarang ya. Indikasi sosial itu kayak sekarang nih ya, ada banyak yang datang ke ASA untuk mendapatkan bayi bersio naga. Nah, bayi cowok ya, artinya dia memilih gender, kemudian sionya naga, artinya harus lahir dalam fase tahun
Jadi kurun program tertentu. Kapan hamilnya itu Ya, memang benar-benar diinginkan oleh Betul. masyarakat atau Ya. pejuang garis 2 ini ya dok ya? Betul. Jadi mereka rata-rata yang datang untuk Dragon Baby ini, dia malah justru mereka sudah punya anak. Ya, kemudian saya Jadi nggak harus belum punya anak ya dok betul, ya? jadi yang datang ke klinik IVF ini memang yang pertama tidak semua akan saya arahkan ke bayi tabung, tapi justru tidak semua orang yang sulit ya, orang yang mudah hamil tapi datang ke bayi tabung untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tertentu supaya mendapatkan sio-sio yang diinginkan itu tadi ya dok bisa ya? Menginginkan gender luar biasa ibu sekarang ini ya dok ingin ya, kembar, ingin macam-macam. Ingin kembar sebenarnya juga bisa ya dok ya untuk bayi tabung sangat ini ya? mungkin, sangat mungkin. Baik. Tapi sekali lagi mungkin saya ingatkan bahwa kembar itu bisa sih dilakukan dengan IVF. Tapi bagaimanapun juga hamil tunggal itu masih jauh lebih baik dibandingkan dengan hamil kembar. Betul itu dok. Jadi sudah jelas sekali nih pemirsa. Jadi nggak harus ketika sahabat-sahabat PHC ini lama tidak memiliki keturunan ingin bayi tabung, tapi juga bisa juga ketika yang sudah punya momongan tapi ingin lagi yang ingin ditentukan mungkin tahunnya atau mungkin waktu-waktu yang tanggal-tanggal cantik atau tahun-tahun cantik ya dok ya, itu bisa sahabat PHC semua. Nah tentunya sahabat PHC semua ini juga pengen tahu nih dok terkait persiapan apa saja ketika pasangan ini harus mengikuti program bayi tabung. Ya, ini adalah hal yang paling krusial menurut saya. Proses bayi tabung secara rutin udah saya lakukan hampir 15 tahun. Ya, kemudian ada banyak protokol yang sudah berubah dan sebagainya ya, sampai saat ini akan jauh lebih modern ya, lebih complicated, lebih sempurna gitu ya teknologinya dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu betul. Waktu awal mula di bayi tabung. Tapi persiapan itu merupakan hal yang paling utama ya, sama dengan gini Mbak Titin, saya punya mesin bagus nih dok. Untuk buat donat yang rasanya enak. Betul. Tentu mudah buat saya, apalagi ini sebagai rutinitas ya, ada bahan kemudian saya bikin donat yang rasanya enak, bahkan kita modifikasi sedemikian rupa sehingga saya bisa membuat donat-donat yang rasanya enak. Tapi akan berbeda kalau misalnya saya dikasih tepung yang bulukan, dikasih telur yang busuk. Tentu saya nggak bisa membuat donat yang rasanya enak gitu. Hasilnya juga beda ya dok ya. Nah ini artinya bahwa saya punya mesin, kemudian saya memproduksi donat ya, tentu tergantung dari bahan baku tadi. Nah bahan baku ini yang menyiapkan adalah kedua pasangan suami istri ini. Belah pihak ya dok ya, bapak dan ibu tentunya ya dok. Betul. Jadi jangan sepelekan persiapan ini, karena persiapan ini merupakan hal yang sangat baik. Kalau toh misalnya berencana untuk hamil ya, jagalah diri dengan baik-baik ya, baik itu behaviornya, lifestyle-nya, kemudian ya kebiasaan buruk kan banyak tuh, termasuk merokok misalnya, hal yang sederhana. Makanan-makanan yang mengandung banyak bahan kimianya kali sekarang kan banyak banget ya dok ya itu. Banyak banget, apalagi begadang, terus minum obat diet, pakai obat-obat kecantikan dan sebagainya. Sangat tidak dianjurkan ya dokter. Betul. Jadi saya selalu mengingatkan pada mereka ya, bahkan juga termasuk waktu tidur ya, komposisi makanan yang dia konsumsi misalnya ya. Nah ini banyak hal yang harus saya sampaikan pada dia sebelum memulai program hamil ya, karena betul selalu saya sampaikan bahwa kesalahan di awal mungkin saja ibu hamil, tapi bagaimana dengan kualitasnya nanti. Karena kalau kualitasnya nggak bagus kan seumur hidup loh ini. Iya, karena kan perlu proses juga ya dok ya. Betul, jadi tetap ya, walaupun kita bicara di teknologi kedokteran yang luar biasa saat ini maju ya di bidang IVF ini, ya tentu tidak luput dari apa yang kita siapkan, apa yang kita lakukan ya, dan yang paling utama ya tentu ini kuasa ilahi ya, kuasa ilahi. Kita hanya berusaha. Saya kan berusaha ya dok ya. Dalam usaha ini kan tidak hanya sekedar usaha, apalagi mentang-mentang masih muda, mentang-mentang
sudah pernah punya anak misalnya, sehingga dianggap bahwa kehamilan berikutnya akan menjadi lebih mudah. Ini nggak selalu. Banyak pasien saya yang usia muda masih sudah menopause. Gitu ya, ada Dok, satu pasien saya yang usianya 23 tahun, ya, kemudian pada waktu itu dia baru menikah, tapi ternyata menopause. Ada banyak juga pasien saya yang usia masih 30, 34, menopause. Artinya menopause dini, ya, premature ovarian failure, kegagalan dari fungsi indung telur. Nah, ini kan nggak mungkin kalau ini seandainya saya motivasi untuk alami. Betul. Jadi bagaimana caranya saya bisa menyiapkan dengan baik, kemudian saya support ibunya dengan tentu dengan vitamin, kemudian saya arahkan, kemudian kita support untuk menumbuhkan sel telur, ya, bahkan kita lakukan ovarian rejuvenation, bisa dilakukan di sini. Kita menggunakan PRP, ya, platelet rich plasma. Ini produk sel dari ibunya, diambil darah, kemudian kita proses, sehingga dapat PRP. Ini kita injeksikan ke indung telur. Nah, ini udah banyak dilakukan di dunia, ya. Walaupun tidak semua klinik bisa melakukan ini, ya, kita di ASA udah beberapa bisa, kali, ya, Dok, ya, lengkap ya, Dok, dan banyak yang berhasil, ya. Malah ini dampaknya juga mereka yang usia sudah di atas 45 pada berdatangan juga ke sini untuk melakukan ovarian rejuvenation. Ya, tentu saya selalu mengingatkan bahwa semakin bertambah usia, ya, tidak hanya cadangan telurnya saja yang kurang, ya, atau mungkin saya bilang hampir habis, gitu. Dengan ditumbuhkan sel telur, kita harus tahu kualitas telur juga akan berkurang. Ya, tentu kualitas telur pada usia 45 tahun dengan kualitas telur pada usia 30 tahun tentu berbeda. Apalagi 25 tahun ya, Dok, ya. Betul. Tapi jangan sampai menutup kemungkinan mereka yang sudah 45 tahun misalnya, ya, baru menikah. Nah, ini kan luar biasa, ya. Masa Dok, kita tolak juga. Betul. Ya, tentu resiko harus kita sampaikan. Betul. Ya, pertama tidak hanya resiko gagal, ya, tapi resiko untuk mendapatkan embrio yang normal, yang sehat. Ya, karena pada usia di atas 45 tahun, probability untuk mendapatkan embrio yang sehat, ya, yang euploid. Ini ketika dari suami, ya, Dok, ya? Suami istri. Dua-duanya, ya, Dok, ya? Jadi ini udah misalnya ini ada telur nih, ada telur, kemudian ada sperma nih. Ya, pada perempuan, ya, usia perempuan, ya. Jadi yang kita tekankan di sini usia perempuan. Saya di usia 45 tahun. Kemudian kita pertemukan sel telur dengan sel sperma. Saya selalu bilang bahwa resikonya itu akan berbeda dengan perempuan yang usia masih 30 tahun. Betul. Perempuan masih 30 tahun itu resiko untuk mendapatkan aneuploid embrio. Aneuploid embrio itu embrio yang abnormal, itu sekitar 23 sampai 27%. Ya, tapi mereka yang usia di atas 40 tahun udah mulai meningkat, 45 tahun, itu probability untuk mendapatkan embrio yang normal itu sekitar 25%. Lebih kecil, lebih sedikit, ya, Dokter, ya. Jadi misalnya saya dapat embrio 3, paling saya normalnya dapat 1 tuh yang normal, yang 2 mungkin abnormal, gitu, ya. Ada beberapa sih pasien saya yang hanya dapat 2 embrio dan dua-duanya normal, itu ya luar biasa, ya. Ini ya harus disyukuri. Tapi at least bahwa teknologi untuk di bidang reproduksi ini udah sangat berkembang dan bisa dilakukan. Jadi mungkin pesan saya, selagi dia masih muda, ya, pilih program hamil yang sesuai dengan kondisinya. Seperti Jadi, itu, Dokter, ya. Ya, jangan kadang-kadang dia menempatkan bayi tabung ini sebagai pilihan terakhir. Ya, jadi dia mencoba dulu untuk alami, kemudian mencoba dulu untuk insen, gitu, ya. Setelah dia gagal, semua gagal, kemudian setelah capek, setelah stres, gitu, ya, baru bayi tabung. Usia semakin bertambah, dan proses bayi tabung itu sendiri tentu akan lebih mahal dibandingkan dengan
saat mereka masih usia muda. Prosesnya bicara beda ya dok ya, ketika usia muda Prosesnya dengan hampir sama, ya, dok, tapi ya? protokol yang kita lakukan kan berbeda. Ya, kemudian terapi ajuvan yang akan kita berikan pun juga akan berbeda. Nah ini kan membuat beban biaya meningkat ya pada kondisi ini. Belum lagi resiko, tidak hanya resiko kehamilan ya tidak hanya resiko terbentuknya embrio, kemudian apakah embrio ini cacat atau tidak gitu ya, tapi juga resiko kehamilan tadi. Nah sehingga di tempat kami pasien yang di atas usia 40 tahun biasanya kita sarankan untuk dites dulu embrionya, ya namanya PGTA. PGT itu Pre-Implantation Genetic Test for Aneuploidy. Lengkap ya dok di sini dok ya? Lengkap di sini bisa dilakukan. Jadi salah satu yang terlengkap di Surabaya. Luar biasa. Jadi ini bisa dilakukan di sini sehingga kita bisa tahu nih embrio sebelum ditanam ini apakah cacat, ataukah normal. Kalau cacat masa ya mau ditanam, masa mau ditransfer. Resiko ya dok ya berarti tentunya kalau misalkan cacat ditanam. Kalau cacat ya jelas kemungkinan tidak berhasil atau kemungkinan tumbuhnya akan ada sesuatu yang terjadi pada si bayi ini atau bagaimana dok? Betul. Ini sebelum jawab itu saya bilang bahwa kalau misalnya kita tidak tes PGTA sehingga kita tidak tahu embrio yang good, embrio yang excellent secara genetik belum tentu ini normal. Ya. Nah, tentu kita tanam. Nah, tentu ada pertanyaan, dok kalau misalnya embrio yang ditanam itu cacat bagaimana gitu ya. Nah, kalau embrio yang ditanam ini cacat biasanya dia tidak mau nempel. Kalau nempel dia akan loss ya, jadi dia tidak berkembang gitu ya, atau keguguran gitu ya. Dan hanya sebagian kecil saja yang survive ya. Nah, survive ini 90% akan abnormal juga kan, sayang ya. Memang dari awal bibitnya memang udah nggak sempurna gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya ada pasien yang di atas usia 40 ini, kemudian saya dapat embrio, biasanya saya komunikasikan untuk dites ya. Embrionya ini dengan teknologi PGTA tadi. Nah, kalau sudah dites kita tahu bahwa oh Bu, ini ternyata embrionya normal. Nah, ini embrio yang ditanam. Untuk proses embrio pengambilannya tadi juga sama ya dok ya, untuk proses pengambilan sperma itu ya. Sama ya. Jadi embrio ini kan bakal makhluk hidup yang sudah terjadi penyatuan antara sel telur dan sperma. Ya, setelah itu berkembang menjadi embrio. Nah, pada proses PGTA, embrio yang kecil sekali yang nggak bisa dilihat oleh mata itu kita biopsi. Kita ambil 3 sampai 5 sel gitu ya, di bagian dari embrio itu ada inner cell mass, ada tropectoderm. Kita ambil di tropectoderm ya. Jadi menjauhi inner cell mass karena inner cell mass ini adalah bakal janin gitu. Jadi kita ambil di tropectoderm, kemudian 3 sampai 5 sel. Enggak kelihatan ini, tapi kita dengan mikroskop khusus kita bisa yakin bahwa oh ini udah keambil ya. Kemudian kita kirim ke lab ya. Kemudian dibaca dengan menggunakan teknologi yang ada saat ini ya. Kemudian kita tahu hasilnya. Wah, ternyata normal misalnya. Oh, ternyata ini mozaik. Oh, ternyata ini abnormal. Mozaik itu sebenarnya nggak normal, cuman levelnya itu rendah. Ya, jadi istilahnya. Kalau itu bagaimana dok? Ya, jadi istilahnya kalau misalnya ada tanaman gitu, tanamannya lebat gitu, tangkainya utuh, tapi ada beberapa daun yang rontok. Nah, ini mozaik ini. Jadi nah, kalau mozaik gimana? Saat ini, kalau dulu kami mozaikisme ini nggak ditanam. Bagaimana itu dok? Ya, dengan perkembangan dan teknologi yang ada saat ini ya, dan perkembangan medis ya, ini kami mengizinkan yang mozaik yang low level ini untuk ditanam. Beberapa kali pasien kami mozaikisme yang low level ini ditanam dan alhamdulillah normal ya. Jadi normal, bahkan sampai lahir normal juga ya. Oh, kenapa kok bisa terjadi begini? Karena di dalam tubuh itu akan terjadi proses healing ya. Jadi dia akan melakukan re-healing ya, sehingga dia akan memperbaiki sendiri ya, sehingga menjadi normal. Ya, jadi seperti itu ya.
Jadi ini dok, terkait penjelasan dokter tadi, ada satu yang membuat saya penasaran nih dok, terkait ada pasien yang pernah di usia muda, nah itu kan sudah mengalami menopause ya dok ya, di usia 20 atau 30. Nah di sini kan di ASA ini kan bisa menanganinya dokter. Jadi ini adalah pesan buat sahabat PSC semua, tentunya ketika sudah mengalami menopause di usia muda, atau bahkan ketika sudah di usia 40 atau 30 sudah menopause, nggak perlu khawatir karena bisa langsung datang untuk konsultasi ke ASA. Jadi di sini semua ada pemeriksaan lengkap, mulai dari screening, kemudian tes untuk pengembalian sel telur itu supaya bisa menjadi subur kayak gitu ya. Tentunya seperti itu sahabat PSC. Nah, kita juga penasaran terkait tingkat keberhasilannya nih dok. Tentunya sahabat PSC kan gini, tentunya yang dibayangkan kan untuk bayi tabung ini kan nggak murah. Betul. Memerlukan biaya yang sangat besar. Betul. Nah, tingkat keberhasilan sendiri itu ketika pasien ini mengikuti program bayi tabung akan 100% berhasil atau ada presentasi khusus dokter? Baik, itu tadi saya bilang bahwa segera lakukan pemeriksaan lebih awal, kemudian segera putuskan program hamil yang sesuai dengan kondisinya, gitu ya, untuk mendapatkan tidak hanya kehamilan, tapi dia hamil sehat, janinnya sehat. Ini artinya apa? Semakin berusia, ya, artinya advance, gitu ya. Kalau di kami ada istilah AMA itu advanced maternal age, gitu. Semakin bertambah usia, maka tidak hanya jumlah telurnya saja yang berkurang, tapi kualitasnya juga menurun. Tidak maksimal. Nah, tentu semakin tua, probability untuk hamil semakin turun tuh. Kemampuan tidak hanya kemampuan untuk hamil yang turun, tapi resikonya juga akan meningkat. Nah, jadi ini jadi grafiknya itu seperti ini ya. Jadi ini kemampuan untuk hamil akan turun dengan bertambahnya usia, resiko untuk hamil akan naik dengan bertambahnya usia. Sehingga kalau misalnya ditanya berapa persentase, kalau misalnya usia masih muda di bawah 30 tahun, idealnya memang 20-30 tahun. Betul. Kemudian cadangan telur cukup, tidak ada masalah, tidak ada endometriosis, tidak ada adenomyosis, tidak PCO, spermanya juga normal. Saya bisa bilang di atas 80% akan hamil. Jadi besar sekali kemungkinan untuk bisa hamil ketika memang usianya masih sangat muda ya dok ya. Nah, kalau misalnya ada masalah, ada endometriosis, ini akan turun nih. Ya. Kemudian kalau misalnya dia baru menikah, usia 35 tahun. 35 tahun baru menikah nih dok. Tentunya beda dengan yang menikah di 25 atau 20 tahun ya dok ya. Kalau kondisinya ini bagus, cadangan telur masih cukup, hormonnya support, spermanya bagus, saya bisa bilang more than 60%, lebih dari 60% akan hamil. Masih karena di atas 50 ya dok ya tentunya ya. Karena kami di sini yang datang ke klinik ASA yang di atas usia 35 tahun, ini dominan ya. Dominan. Jadi saya juga harus motivasi pada pasien-pasien yang chance-nya lebih muda ini untuk segera mengambil keputusan yang tepat gitu ya. Kadang-kadang ya ini ditimang ya. Aku alami dulu deh, coba ditunggu dulu dan sebagainya. Nah, ini yang tidak bisa ditahan ini kan usia. Pertimbangannya itu dok mungkin terlalu panjang, tidak memikirkan bagaimana batas usia, kondisi badan juga ya dok ya. Iya, betul. Jadi kalau misalnya ditanya berapa persentase, di kami secara keseluruhan, nah bad prognosis tuh banyak yang datang. Artinya yang prognosisnya jelek itu yang datang tuh banyak. Yang prognosisnya bagus, yang usia muda, ya kondisi baik hanya karena saluran telur buntu itu tidak dominan, ya. Tapi alhamdulillah tahun kemarin kami di atas 40%, ya, di atas benchmark, ya, di atas rata-rata. Luar biasa. Ya. Makanya satu aja gagal itu akan menurunkan tingkat keberhasilan secara keseluruhan. Betul. Nah, padahal orang yang datang misalnya yang sudah usianya di atas 40, kemudian cadangan telurnya juga sudah turun, masih ada penyakit lagi ini kan nggak mungkin kan saya tolak.
ya, tapi tetap akan saya bantu dengan Tetap persiapan yang diupayakan baik. ya Dok ya. Betul. Seandainya satu gagal, ini akan menurunkan Betul. ya nilai keberhasilan secara Nilai keseluruhan. keberhasilan secara keseluruhannya, wah ini akhirnya akan Betul. mempengaruhi itu aja ya Dok ya. Betul. Ya, jadi tidak bisa di klinik IVF itu sebagai parameter ya, itu adalah hanya kita melihat dari tingkat keberhasilan kehamilannya. Baik, Ya, dokter. tapi ada banyak komponen lain. Iya. Misalnya blastocyst rate-nya berapa, survival rate-nya berapa, Iya. dan itu banyak sekali. Baik. Ya, dokter. jadi ya karena itu tadi dengan banyaknya tipe ya orang yang datang ke klinik IVF ini yang akan menentukan berapa banyak. Kalau yang datang semakin banyak yang bagus, ya tentu semakin probability-nya tinggi tingkat semakin keberhasilannya ya Dok ya. Betul. Baik. Makanya dokter kadang-kadang disarankan kan daripada mengobati lebih baik mencegah. Iya. Nah contohnya kan sekarang banyak sekali sudah nih Dok medical check up itu kan nggak hanya ketika orang itu sakit tapi ketika sehat, bahkan medical check up itu sendiri sudah dipersiapkan untuk pasangan-pasangan sebelum menikah. Ya. Jadi namanya medical check up premarital Dok. Kalau Ya. di rumah sakit PSC sendiri juga ada nih, baik itu untuk pria atau wanita, itu kita sudah siapkan. Jadi bagi pasangan yang ingin mengetahui kondisi-kondisi bagaimana kesehatan janin atau sperma atau apa, bisa melakukan medical check up, screening dulu, medical check up premarital tentunya di rumah sakit PSC juga ada. Nah setelah itu nanti menikah kan sudah tahu nih Dok hasilnya, oh ternyata aku itu dari hasil medical check up kemarin sebelum menikah ternyata ada masalah mungkin dari pihak laki-laki atau bagaimana perempuan. Nah itu nanti solusinya bisa langsung ditangani sejak dini ya Dok ya. Jadi bisa langsung ke klinik IVF ini ya Dok ya. Baik. Terkait resikonya nih Dok, ketika pasangan ini mengikuti bayi tabung, program bayi tabung, adakah resiko-resiko yang akan dialami oleh pasangan bayi tabung ini Dok? Ya, tidak ada satupun di dunia ini tindakan medis itu tanpa resiko ya. Tapi justru dengan IVF ini resikonya itu akan kecil. Iya. Ya, sebenarnya IVF ini teknologi yang saat ini udah maju dan teknologi yang sederhana ya. Memang kita perlu komitmen ya. Kenapa saya bilang komitmen ya dalam menangani pasien-pasien IVF ini tidak hanya effortnya yang besar ya, biaya besar juga gitu. Tapi ekspektasinya, harapannya ini luar biasa. Ya, kalau misalnya orang ini datang kemudian tidak hanya usianya masih muda misalnya, tapi ada banyak masalah di rahimnya, ada adenomyosis, ada endometriosis, kemudian cadangan telur juga sudah turun misalnya. Tentu ini luar biasa dan orang itu tidak tahu. Iya Dok. Ya, apakah saya ini sudah turun ya kemungkinan saya untuk hamil, artinya probability ya mereka untuk hamil ini sudah turun atau masih bagus, ini mereka tidak tahu. Iya. Harapannya kalau dia datang ke klinik IVF ini, wah saya akan segera hamil. Iya, gambarannya kan gitu ya Dok ya. Betul. Ketika saya datang ke sini, tentunya yang saya harapkan segera terwujud kan gitu ya Dok ya. Jadi kalau saya bilang resiko yang paling utama di IVF adalah gagal. Ya, jadi you harus ingat bahwa resikonya adalah tidak hamil, gagal hamil ini. Ya, tentu kita tidak mau dong ya gagal gitu kan. Kita akan berupaya sedemikian rupa. Kembali lagi konsentrasinya tidak hanya sekedar hamil, tapi hamil sehat, hamil janinnya sehat gitu ya. Nah, jadi kita tetap bahwa goalnya adalah itu. Nah, jadi resiko yang lain ya itu tidak hanya biaya ya. Kalau biaya sih konsekuensi, bukan konsekuensi resiko. Dokter ya. Ketika kita sudah siap, insya Allah ya sudah pasti harus ada dana yang memang perlu kita prepare kan ya Dok ya. Ya. Tapi resiko di samping resiko gagal itu sendiri ada beberapa obat-obatan yang membuat dia ada keluhan ya, misalnya mual, kemudian dia pusing, bahkan ada resiko yang paling ditakuti oleh para ahli bayi tabung di seluruh dunia yaitu OHSS over hyperstimulation syndrome. Jadi ini respon yang berlebihan dari stimulasi dari obat untuk menumbuhkan sel telur itu. Ya, nah ini perlunya
kontrol ya. Jadi betul. dia injeksi sesuai dengan profil hormonnya, sesuai dengan kondisi kesehatannya. Kemudian kita lakukan pemeriksaan rutin ya secara simultan, tidak hanya untuk evaluasi dari hasil pengobatan tapi juga monitoring terhadap faktor resiko. Ya, jadi ya alhamdulillah sampai saat ini amit-amit belum ada resiko apapun ya. Alhamdulillah. Gitu. Tapi dokter, kalau kita bicara terkait kegagalan tadi itu dok, kira-kira kalau misalkan pasangan yang sudah melakukan program bayi tabung, kemudian di tengah perjalanan atau di akhir perjalanan terjadi kegagalan, kira-kira untuk proses itu sendiri bisa dilakukan dari awal lagi atau memang ada prosedur-prosedur ketika sudah dilakukan dari awal gagal nanti lanjutannya harus seperti ini atau bagaimana dok? Ya, gagal ini ada 3 tahap ya. Jadi ya kalau gagal pertama nggak bisa dimulai karena terapi yang kita berikan tidak memungkinkan seseorang ini untuk dimulai bayi tabung, ini gagal. Ya baik. Ya gagal yang kedua, bisa ini distimulasi. Ya setelah distimulasi ternyata tidak berkembang tapi tidak mendapatkan telur. Ya bahkan ada satu kasus itu empty follicle, artinya folikelnya tumbuh ya, tapi setelah dipetik telurnya nggak ada telur. Ya ini resiko juga ya. Betul. Nah setelah dapat telur kemudian dibuahi ada kegagalan, mungkin tidak dapat embrio atau tidak terbuahi. Ya ini nggak bisa ditanam sama sekali kan. Jadi ada juga kegagalan setelah dia dapat embrio, kemudian dites ya PGTA, ternyata embrionya cacat. Nah, ini juga gagal juga. Ya, kemudian kalau seandainya embrionya bagus, ditanam ternyata tidak hamil. Ini juga gagal juga. Jadi banyak sekali kemungkinan yang menyebabkan kegagalan tadi ya dok ya. Betul. Itu makanya kami ya selaku pelaku IVF itu poin pertama adalah komitmen kami. Betul. Kalau saya tidak berkomitmen, ya saya tidak akan melakukan tindakan IVF karena IVF itu harus mendapat perhatian, ya. Jadi kami pun juga harus berkomitmen, ya, karena mereka yang datang ke klinik IVF ini tidak hanya effortnya yang besar, tapi ekspektasinya tinggi banget. Iya, betul dokter. Ya, harapan dia ke kami, gitu ya. Ya. Harapannya bahkan bisa 100% ya dok ya? Wah dia luar biasa. Dan ini yang sampai saat ini saya udah 15 tahun di hampir 15 tahun ya di IVF itu menghadapi mereka yang tidak bisa menerima kegagalan. Ya ini banyak juga. Ya ada juga orang yang sudah memahami ya. Kadang-kadang kami udah sampaikan dari awal, Bu ini resikonya gagal besar karena begini, tapi ini satu-satunya jalan yang harus ditempuh misalnya. Ternyata pada mereka at the end dia gagal misalnya, ya dia walaupun sedih tapi dia lebih mudah untuk menerima. Karena udah tahu konsekuensinya. Lagi-lagi kan kita ini sebagai manusia kan berupaya ya dok ya, mengupayakan bagaimana cara teknik sudah ada, ya kan keinginan niat komitmen juga udah ada. Artinya ketika sudah dijelaskan dari awal oleh dokter sendiri kan pastinya udah ada gambaran, oh ya berarti ketika saya mengikuti ini memang nggak 100%, jadi memang ada beberapa persen yang memang tidak berhasil itu tadi ya dok ya. Ya jadi makanya kalau saya bilang ada 2 hal clue yang mungkin saya ingin sampaikan. Yang pertama adalah periksakan terlebih dahulu ya sesegera mungkin. Kemudian kalau misalnya ada masalah ya cari solusinya. Ya kalau misalnya tidak ada masalah ya lakukan sesegera mungkin jika memang benar-benar berencana untuk hamil. Kalau tidak berencana untuk hamil jangan tanggung juga. Ya jangan unmet need ya pakai proteksi ya. Jadi betul. Karena kehamilan itu harus disiapkan sebaik-baiknya. Betul sekali. Ya jadi jangan spontan hamil ya tanpa persiapan yang hamil baik. Tanpa persiapan juga tentunya bikin shock untuk pasangan-pasangan yang belum siap ya dok ya. Betul. Dan lagi kan kita tidak tahu apakah dia clean ya, misalnya
ada nggak toksoplasma, rubella dan sebagainya ya, atau misalnya kondisi lain ya, ternyata ada tumor, ternyata ada kista. Tentu kehamilannya kan tidak sebagus kalau seandainya clean ya, bersih, bebas. Jadi itu yang pertama yang saya lakukan. Jadi don't do nothing ya. Jadi jangan sampai tidak melakukan apa-apa. Lakukan sebaik-baiknya, siapkan dengan baik gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling utama, jangan berhenti berjuang. Ya, karena kegagalan itu bukan segalanya. Ya, demikian juga bagi mereka yang berhasil, keberhasilan itu juga bukan segalanya. Betul sekali. Ya, ada tugas lain yang lebih berat lagi pada saat dia hamil. Ya, jaga kehamilan itu dengan baik, gitu ya. Karena pertumbuhan janin ini di dalam kandungan akan menentukan kondisi mereka nanti. Ya, ini adalah hal yang luar biasa yang harus ya komitmen juga ya. Jadi ibu-ibu pasangan yang mau hamil juga harus berkomitmen dalam hal itu. Ya, termasuk suami, walaupun dia tidak hamil ya, dia harus memberi dukungan, memberi support yang baik gitu ya. Kadang-kadang suami hanya sebagai sponsor saja gitu ya. Padahal sperma suami itu juga diperlukan untuk bagaimana pola ini di awal di awal ya. Tapi di akhir pada saat dia hamil ya, ini keberadaan suami ini sangat diperlukan. Betul. Ya. Support lah dok ya, support system ya dok ya tentunya. Tidak hanya support biaya ya. Support biaya, support system semuanya harus seimbang ya dok ya tentunya ya. Harus mendampingi. Poinnya adalah harus mendampingi. Mendampingi bisa memberikan support segala macam. Baik. Oke. Dokter, obrolan terakhir nih dok, sebelum kita tutup acara PSC Talk kita hari ini, kita mau tanya nih, kita mau tahu tips-tips dari dokter nih bagi bukan hanya pasangan suami istri, bahkan yang akan melanjutkan pernikahan dan ingin mempunyai keluarga ya dok ya. Tips-tips untuk bisa melakukan kesuksesan dalam program bayi tabung gitu dok. Baik, ini kalau misalnya pasangan yang ingin mendapatkan keturunan ya, jadi segera lakukan pemeriksaan, jangan ditunda. Kalau toh misalnya nanti dijumpai masalah, segera lakukan solusi ya, untuk bisa dilakukan penanganan dengan baik. Kalau misalnya tidak dijumpai apa-apa dan masih ingin menunda, ya berikanlah proteksi yang baik, kemudian siapkanlah kehamilan itu sebaik-baiknya, pilih program hamil yang sesuai dengan kondisi kesehatannya gitu ya. Dan seperti tadi saya bilang, begitu hamil harus dijaga sebaik-baiknya. Ya, ini penting ya, karena ada beberapa pasien ya, dulu sebelum dia program ya, waduh dia luar biasa ini itu banyak banget lah pertanyaan, persiapannya ini sebagainya. Setelah dia hamil ya, dia banyak mengeluh dan sebagainya, kemudian dia merasa maaf ya, ada yang bilang bahwa saya nyesel nih dok hamil dan sebagainya. Nah, ini kan tidak boleh ya, karena dia juga tetap akan hamil, butuh nutrisi yang baik, butuh perlindungan ibu ya sampai dia melahirkan. Jadi kalau toh sudah hamil, jagalah sebaik-baiknya, karena pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam kandungan di perut ibu itu akan menentukan kehidupan dan kondisi kesehatan mereka nanti. Jadi baik itu kesehatan secara mental maupun fisik sama-sama mempengaruhi ya dok ya. Kalaupun sehat badan aja ternyata mentalnya mikir apa ya, contohnya tadi misalkan dok saya menyesal, itu kan akhirnya akan berpengaruh juga tentunya ya dok ya. Baik Dokter Amang, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk sahabat PSC. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk sahabat PSC semua tentunya ya dok ya. Bagi sahabat PSC yang ingin menjalani program bayi tabung, bisa konsultasi ke klinik ASA IVF di lantai 5 Gedung PMC, Rumah Sakit PSC Surabaya, Jalan Perapat Kurung Selatan, nomor 1 Tanjung Perak, Surabaya, setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Baik, salam sehat, terus semangat bagi pejuang garis 2. Bye-bye. Makasih dokter. Sama-sama.